Koro ini itu sebuah patahan besar yang bergerak ya setiap tahun itu paling tidak 2 cm sampai 4 cm per tahun dia bergerak gitu. Jadi seperti itu. Kemudian karena gerakan secara tektonik ini tentunya mengakibatkan penyesuaian, istilahnya dalam mekanika batuan itu ada tegangan-regangan. Jadi ada penumpukan energi pada daerah sekitarnya. Jadi daerah-daerah yang mana terlampau energinya ya tentu mengalami pelepasan energi seperti gempa. Jadi memang kalau kita tanya apakah Donggala memang daerah gempa, ya daerah gempa. Jadi kalau terjadi gempa seperti kemarin itu bukanlah hal yang aneh karena memang secara histori memang Donggala dan Palu itu daerah gempa. Histori gempa di Donggala dan juga Palu itu rentetannya seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari kemarin itu jam 3 sore sudah terjadi gempa skala 5, ya beberapa gempa skala 5, kemudian jam 6 sore skala 7. Jadi itu terjadi pada, kalau saya lihat di peta itu, terjadi pada segmen selat patahan Palu Koro, Selat Makassar. Nah, itu terjadi di situ. Kemudian berturut-turut terjadi makin lama makin ke bawah dia pusat gempanya. Iya, Pak Ardi, kalau kita melihat pusat gempanya ini berada di daratan bukan di lautan, namun kita akan membahasnya usai jeda kembali bersama Anda Pak Ardi Arsyad dari Makassar, Sulawesi Selatan, ahli gempa dari Unhas. Kita akan jeda sejenak, saudara. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ini nggak betul. Yang betul minum Procold flu dan batuk dong, tanpa kantuk. Procold efektif atasi flu dan flu batuk. Procold sudah betul. Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco, taste good, feel good. Ruchika hadir dengan kualitas dan teknologi terdepan sebagai solusi total sistem perpipaan di Indonesia. Ruchika, di mana air mengalir sampai jauh. Untung sudah minum Benadryl. Kenapa Benadryl? Kenapa Benadryl? Karena formulanya beraksi sejak hari pertama dan nggak bikin ngantuk. Dipasarkan unit Rukan terspektakuler. Rukan 2 muka, bisa buka 2 jenis usaha dalam 1 unit Rukan. Cocok untuk usaha restoran, kafe, salon, supermarket, dan masih banyak lainnya. Pada sisi muka pertama, disiapkan khusus jalur pedestrian, sedangkan sisi muka yang kedua bisa langsung parkir on street. Ditawarkan dengan cicilan Rp25 juta per bulannya. Segera hubungi 021 588 8000. Bagi Anda para pecinta olahraga khususnya sepak bola, aktifkan paket juara seharga Rp150.000, gratis paket komplit selama 30 hari. Anda dapat menyaksikan pertandingan UEFA Champions League dan UEFA Europa League. Selain itu, saksikan juga beragam tayangan olahraga terbaik dunia. Aktifkan paketnya sekarang juga. Vision on terus. Mau kemana? Kemanapun, di tiket.com bisa pesan hotel dengan harga terbaik, bahkan di saat mendadak sekalipun. Mau kemana? Tiket.com aja. Kompas TV bersama Top White Coffee kembali menyemarakan gelaran Car Free Day yang kali ini menyapa kota Palembang. 5 minute in time ini sebenarnya tuh sehat. Bisa untuk kalau kita stretching, kita bisa kembali sehat, kita bisa kembali bugar. Makanya tahun ini itu kita ingin campaign di beberapa kota. Atraksi menegangkan dari komunitas BMX dan parkour, serta komunitas dancer semakin memeriahkan acara Car Free Day. Berbagai hadiah menarik juga dibagikan kepada pengunjung Car Free Day yang beruntung. Dipasarkan unit Rukan terspektakuler. Rukan 2 muka, bisa buka 2 jenis usaha dalam 1 unit Rukan. Cocok untuk usaha restoran, kafe, salon, supermarket, dan masih banyak lainnya.
Pada sisi muka pertama, disiapkan khusus jalur pedestrian, sedangkan sisi muka yang kedua bisa langsung parkir on street. Ditawarkan dengan cicilan 25 juta rupiah per bulannya. Segera hubungi 021 588 8000. Tuh, lihat nih antriannya. Baru buka aja udah kayak gini. Rotinya juara banget ya, lembut banget. Pantas ngantrinya rame. Enak sih. Food Story, Sabtu 29 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Ardi Arsyad, selaku ahli gempa dari Universitas Hasanuddin yang telah bergabung bersama kami juga di studio Kompas TV Makassar. Pak Ardi, kalau kita melihat tadi kita membahas soal ada bahwa pusat gempa ini berada di daratan begitu. Lalu apa penyebab yang menyebabkan terjadi tsunami begitu? Ya, ini memang agak unik ya kalau tiba-tiba ini kan jenis patahannya adalah strike slip, jadi dia tidak bukan sesar normal dan menjadi menarik ketika dia menyebabkan tsunami. Jadi ada banyak model ya, kalau kita diskusi dengan teman-teman dari tsunami, pakar tsunami mengatakan bahwa kemungkinan ada semacam longsor di dasar lautan ketika gempa itu terjadi dan ini men-trigger tsunami, atau mungkin saja juga ada sesar normal yang menjadi terusan daripada sesar sumber gempa yang ada sekarang gitu. Berarti ini gempanya cukup unik karena gempanya terjadi di daratan, lalu tapi menyebabkan tsunami begitu, Pak? Iya, iya. Jadi kalau memang sih perlu ada kajian tersendiri gitu mengapa gempa jenis ini bisa menyebabkan tsunami. Cuma menjadi catatan di sini adalah gempa yang terjadi di Donggala kemarin itu kan skalanya besar ya, 7,7. Kemudian dia dangkal. Jadi memang efek gempanya sangat-sangat besar seperti itu. Ya, Pak Ardi, kalau kita melihat apakah ada potensi gempa susulan? Sampai dengan pagi hari tadi ada gempa susulan, tapi seberapa besar potensi gempa susulan ini? Ya, ada, pasti ada karena lapisan batuan di kedalaman itu sudah melepaskan energi dan dia akan menyebabkan adanya konsolidasi gitu. Jadi ibaratnya efek domino, begitu ada pergerakan tentu akan mendorong pergerakan-pergerakan di sesar-sesar di sekitarnya. Jadi sudah pasti ada gempa susulan dan ya kalau kita lihat polanya dia menurun ya, menurun. Tapi cuma Pak, perlu dikaji ya. Apa yang perlu dikaji, Pak? Perlu dikaji. Ya, maksud saya begini, ini kan gempanya besar. Ya, dalam satu sistem tekton gitu kan ada banyak sesar-sesar lain. Jadi biasanya akan ada gempa yang magnitudonya agak besar pada saat pada sistem itu, sistem Palu Koro. Jadi mungkin kita tidak tahu kapan terjadi. Jadi perlu dikaji nih di daerah mana yang ada kemungkinan, karena ini kan sudah ada terjadi perobekan batuan yang cukup panjang dengan energi yang besar, maka akan mendorong hal yang sama pada jalur yang ada di patahan Palu Koro. Jadi seperti itu. Itu yang cuma masalahnya adalah kapan itu terjadi dan berapa persis besaran kekuatannya, itu yang harusnya sudah bisa diprediksi. Tetapi itu membutuhkan data ya. Iya, itu membutuhkan data dan juga bisa diprediksi, Pak. Tapi kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa bisa saja ada terjadi gempa susulan di jalur Palu Koro ini. Jalur mana saja sebenarnya yang dilalui oleh Palu Koro ini, Pak? Ya, jalur patahan Palu Koro ini kan unik. Jadi patahan besarnya itu dari ujungnya itu kan dia nyambung ke Trans Sulawesi di Laut Sulawesi. Kemudian dia bergerak ke selatan melalui persis Kota Palu ya, melalui Teluk Palu, Kota Palu, kemudian dekat Danau Lindu, kemudian masuk ke Kayulangi, ke Kalaena, kemudian ke Sorowako, ke Danau Matano, terus dia bergerak ke timur. Ke Laut Banda. Jadi dia persis ada di lepas pantai di sebelah timur Sulawesi Tenggara. Berarti daerah-daerah yang dilalui sama patahan Palu Koro. Ya, daerah-daerah yang dilalui oleh patahan Palu Koro ini juga harus mengantisipasi dampak dari gempa ini, Pak. Ya, artinya ini menjadi bahan bagi kita peneliti, bagi akademisi, bagi praktisi gempa untuk meneliti kembali gitu efek daripada gempa besar 7,7 ini bagi sesar-sesar lain yang ada di sekitar itu, atau juga sesar-sesar kecil
yang belum belum teridentifikasi itu yang banyak di sebelah barat Sulawesi, di sebelah barat Palu gitu, yang ada di pesisir Sulawesi Barat atau di sebelah barat Sulawesi Tengah, itu juga banyak patahan kecil. Banyak patahan-patahan kecil juga di daerah Parigi dan seterusnya, itu perlu menjadi kajian gitu. Nah, Pak Ardi, ada yang mengatakan bahwa ataupun yang menyatakan bahwa alam ini melakukan deformasi. Benarkah demikian, Pak? Ya, itu sudah ibaratnya conveyor belt. Jadi conveyor belt itu dia akan bergerak terus karena sumber magma di inti bumi kan itu menjadi panas untuk membuat kerak bumi ini dinamis gitu. Dinamis. Jadi dulunya kita itu berada pada satu benua besar, kemudian terbagi dua, kemudian menjadi 7 benua, kemudian akan kembali lagi menjadi benua, bergabung menjadi benua-benua yang kurang dari 7 dan mungkin akan menyatu. Itu bagian daripada evolusi bumi. Jadi gempa itu adalah keniscayaan, ya, keniscayaan yang pasti terjadi. Dan kalau kita berbicara dengan gempa Donggala, historinya kan tahun 1927, kemudian 1968, 1996, 2018. Jadi memang daerah Palu Donggala itu historinya memang daerah gempa. Jadi itu kita harus tahu gitu. Jadi kalau sudah mengetahui bahwa itu daerah gempa, ya tentu harus ada mitigasi. Itu menjadi tugas kita semua. Ya, mitigasi ataupun antisipasi yang bisa dilakukan baik oleh warga ataupun pemerintah jika wilayah mereka memang punya potensi gempa seperti apa, Pak? Ya, kan sekarang pemerintah pusat itu sudah menerbitkan peta gempa 2017, sudah ada pusat studi gempa nasional. Ya tinggal sosialisasi saja ke masyarakat, terutama pemerintah daerah. Jadi begitu mereka mengetahui bahwa daerah mereka itu adalah daerah gempa yang ekstremitasnya tinggi, ya tentu perlu melakukan mitigasi dan sudah harus sampai ke masyarakat bawah, ke pelajar, ke petani dan seterusnya, nelayan. Jadi ketika misalnya kemarin kan ada tsunami gitu. Jadi kalau secara teori saja mengatakan bahwa kalau terjadi gempa besar dan kita berada pada dekat pantai yang notabene memiliki sejarah tsunami, ya tanpa perlu menunggu informasi dari BMKG, ya kita harus mencari tempat yang lebih tinggi. Itu sudah menjadi pengetahuan di bawah sadar lah. Jadi kesadaran umum di masyarakat harusnya seperti itu mitigasinya. Jadi begitu gempa daerah ini sudah pernah tsunami, udah harus evakuasi. Tidak perlu ada informasi resmi. Tanpa ya sebelumnya mungkin perlu ada informasi resmi, tetapi itu harus ada semacam kebiasaan lah. Terutama pada daerah-daerah yang memiliki histori gempa dan tsunami seperti Donggala, Palu. Ya itu kalau kita lihat memang seperti itu. Oke, Pak Ardi, kalau kita melihat juga bahwa daerah Palu, Sulawesi Tengah dan juga daerah lain ini begitu besar dampaknya. Berarti begitu besar sebenarnya gempa yang mengguncang daerah Donggala, Sulawesi Tengah ini sehingga mengakibatkan ataupun menyebabkan daerah-daerah lain yang berada di Kalimantan ataupun Sulawesi bagian barat dan juga tengah serta Gorontalo ini merasakan getarannya. Ya betul ya, saking besarnya gitu. Jadi kan secara teori gempa itu gelombang gempa itu mengalami atenuasi. Jadi di pusat gempanya itu besar 7,7, tapi begitu merambat menuju daerah lain dia mengalami pengecilan. Tetapi dari tingkat kecilnya saja masih terasa gitu. Terutama yang berada di daerah berada di gedung-gedung berlantai banyak misalnya ya, itu terasa goyangannya. Jadi ya seperti kemarin di Makassar, kita berada di ketinggian lantai 16 di sebuah hotel, ya tentu terasa gitu. Jadi ini besar sekali, 7,7 dan dangkal. Jadi sifat gempa di Palu Koro itu, terutama di Donggala dan di Palu itu, umumnya gempa dangkal. Ya biasanya antara 38 km, 10 km, itu jadi memang besar. Besar. Jadi kalau kita lihat ukurannya ya besar. Dalam sistem MMI mungkin itu termasuk besar. Oke, Pak Ardi Arsyad, kita tahan dulu perbincangan kita di pagi hari ini. Kita masih akan kembali berbincang, namun usai jeda, dan juga kita akan mengupdate bagaimana situasi di Donggala dan juga Palu, Sulawesi Tengah, serta melihat dan mengupdate informasi tentang jumlah korban yang berada di sana. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
prajuritku, tarung-petarung sejati. Ibu Pertiwi telah memanggil kita. Tidak ada sejengkal tanah pun yang akan kita biarkan direbut oleh musuh. Inilah kehebatan cat Avitex. Diproduksi oleh orang-orang hebat. Diproses secara modern dengan pengawasan ketat untuk menjaga kualitasnya. Dengan teknologi mesin tinting yang canggih, menghasilkan 170 warna pilihan dan akurasi warna yang tepat. Miliki rumah hebat dengan Avitex. Dari proses hebat tercipta cat hebat. Avitex, cat kebanggaan orang hebat. Untung sudah minum Benadryl. Kenapa Benadryl? Kenapa Benadryl? Karena formulanya beraksi sejak hari pertama dan nggak bikin ngantuk. Tuh, lihat nih antriannya. Baru buka aja udah kayak gini. Rotinya juara banget ya, lembut banget. Pantas ngantrinya rame. Enak sih. Food Story, Sabtu 29 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Belum pesen juga. Bingung pilih menu? Hidup sehat? Bila perlu minum Omepros. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 membantu mengurangi lemak darah. Omepros, suplemen sehat membantu mengurangi lemak darah. Omepros! Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000. Kompas TV bersama Top White Coffee kembali menyemarakan gelaran Car Free Day yang kali ini menyapa kota Palembang. 5 minute in me time ini sebenarnya tuh sehat. Bisa untuk kalau kita stretching, kita bisa kembali sehat, kita bisa kembali bugar. Makanya tahun ini itu kita ingin campaign di beberapa kota. Atraksi menegangkan dari komunitas BMX dan parkour serta komunitas dancer semakin memeriahkan acara Car Free Day. Berbagai hadiah menarik juga dibagikan kepada pengunjung Car Free Day yang beruntung. Ini nggak betul. Yang betul minum Procold dan batuk dong, tanpa kantuk. Procold efektif atasi flu dan flu batuk. Procold sudah betul. Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Miliki hunian eksklusif 2 lantai di Pik 2. Lokasi sangat dekat dengan pusat fasilitas kesehatan, ibadah, dan pendidikan sekolah. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Dapatkan penawaran super istimewa. Cicilan 7 juta rupiah per bulannya. Unit terbatas. Informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri Pik 2 di 021 588 8000. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita masih bersama Pak Ardi Arsyad, ahli gempa dari Universitas Hasanuddin. Tapi kita bergabung dulu dengan Bapak Sutopo Purwonugroho, selaku Kepala Pusat Data Informasi dan juga Humas BNPB. Selamat pagi, Pak Sutopo. Selamat pagi. Ya, Pak Sutopo, saya Gibran di Kompas TV. Pak Sutopo, mungkin bisa Anda informasikan hingga saat ini bagaimana? Sudah adakah informasi pasti jumlah korban dari gempa di Palu, Sulawesi Tengah dan juga Donggala ini, Pak? Ya, sampai dengan pagi ini kami belum mendapatkan data kuantitatif, data angka jumlah resmi korban akibat gempa bumi dan tsunami yang di Palu dan Donggala. Namun demikian, kami mendapat laporan sementara ada beberapa masyarakat yang telah menjadi korban meninggal dunia, baik disebabkan oleh gempa bumi, terutama tertimpa oleh bangunan-bangunan roboh, dan yang kedua karena diterjang oleh tsunami. Jadi kami mendapatkan laporan itu cukup banyak dan angka pasti kami masih menunggu pendataan karena kami juga masih kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan aparat yang ada di daerah, baik dari BPBD, TNI, Polri,
Basarnas, SKPD setempat. Dan penanganan darurat masih terus dilakukan. Potensi nasional digerakkan ke Palu dan Donggala untuk melakukan pendampingan penanganan darurat. Jadi saat ini, sejak kemarin sebenarnya aparat-aparat setempat yang ada di sana, baik BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Tagana, PMI, relawan, dan sebagainya, sudah melakukan penanganan darurat, baik itu evakuasi, layanan kesehatan bagi korban yang luka-luka maupun korban yang meninggal dunia, kemudian juga pencarian dan penyelamatan korban, bantuan darurat yang dilakukan termasuk perbaikan sarana darurat dilakukan. Namun demikian, karena komunikasi putus akibat listrik padam, sehingga kita belum dapat melakukan koordinasi atau melakukan komunikasi secara normal. Dan upaya-upaya perbaikan dilakukan. Pagi ini, Kepala BNPB beserta dengan tim BNPB telah berangkat menuju ke Palu. Karena Bandara Palu tidak bisa diakses, ada kemungkinan menggunakan bandara di Mamuju. Bisa juga menggunakan beberapa bandara kecil yang ada di sana yang kondisi normal, seperti Bandara Toli-Toli, Bandara Poso, Bandara Luwu Banggai, itu kondisinya normal. Artinya ada kerusakan kecil dalam masih bisa beroperasional. Kemudian heli Super Puma TNI Angkatan Udara yang berisi tenaga-tenaga untuk penanganan darurat untuk penanganan bandara di Palu juga sudah bergerak ke sana karena ada kerusakan terutama di tower lantai 4 runtuh, peralatan komunikasi rusak, pemancar radio juga rusak, jaringan shutdown dan sebagainya. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga menggerakkan dari Pusat Krisis Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan bergerak menuju ke Palu. Beberapa rumah sakit juga melayani seperti Rumah Sakit Umum RSUP Wahidin, kemudian Kandau, kemudian juga RSUD Palu, Rumah Sakit Data, Rumah Sakit Anatapura melakukan penanganan darurat. Buffer stok obat yang ada di Makassar dan Manado siap digeser. Ini juga menggerakkan 7 SSK, Satuan Setingkat Kompi, yang terdiri dari Batalion Zeni, Batalion Kesehatan, dan sebagainya, dengan menggunakan pesawat Hercules tadi pagi berangkat menuju ke Palu dengan menggunakan berbagai alternatif bandara yang bisa dilandasi. Kemudian juga dari Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kawat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Donggala maupun Wali Kota Palu agar segera menerbitkan surat pernyataan tanggap darurat bencana sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga akan ada kemudahan akses di dalam penanganannya. Sehingga potensi nasional maupun perangkat yang ada di pemerintah daerah dapat melakukan penanganan darurat yang ada. Dan kami terus melakukan koordinasi. Ya, Pak Sutopo, tadi Anda mengatakan bahwa mendapatkan informasi ada korban meninggal dunia dan juga korban luka. Dari mana saja informasi ini bisa dihimpun, Pak? Ya, kami mendapat informasi ada yang dari masyarakat, dari rumah sakit, kemudian juga dari relawan-relawan yang menyampaikan laporan kepada Posko BNPB, dan Posko BNPB juga menghimpun berbagai laporan-laporan baik yang berkembang di sosial media maupun yang lainnya. Namun demikian, karena kami secara ofisial, secara resmi harus menyampaikan, maka masih perlu verifikasi, masih perlu melakukan pendataan yang lebih rinci. Ya, Pak Sutopo, daerah mana saja Anda mendapatkan informasi ada korban luka dan juga meninggal dunia? Ya, terutama di kota Palu. Ini ada korban gempa maupun karena tsunami. Ada juga di tsunami yang ada di beberapa tempat ya. Saya jadi ada catatan-catatan di sini. Kemudian juga ada beberapa korban yang ada di Donggala. Jadi laporannya banyak berbagai versi. Jadi kebanyakan korban luka dan juga meninggal dunia ini berada di Palu dan juga di Kabupaten Donggala, Pak? Iya, betul ya, karena memang daerah yang paling dekat dengan pusat gempa. Tsunami yang tinggi juga menerjang, terutama yang ada di Teluk Palu. Jadi kami tadi sudah melakukan koordinasi dengan
para ahli tsunami yang berasal dari ITB maupun dari beberapa instansi lainnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama disebabkan karena adanya longsor bawah laut, terutama di Teluk Palu, sehingga memicu tsunami, dan tsunami-nya lebih tinggi daripada yang ada di luar dari Teluk Palu. Kemudian juga disebabkan karena proses adanya gempa tadi. Pak Sutopo, sudah bisakah ataupun bagaimana caranya, ataupun sudah bisakah Anda mendapatkan informasi dan juga membuka komunikasi dengan petugas-petugas yang berada di daerah Palu, Donggala, dan juga sekitarnya, Pak? Ya, kami memiliki beberapa alat, beberapa wahana yang memang bisa untuk komunikasi darurat. Salah satunya komunikasi satelit. Kemudian dilaporkan di beberapa daerah, jalur komunikasi yang Excel itu sebagian bisa digunakan, sehingga informasi sebagian juga bisa disampaikan. Lalu Pak, bantuan-bantuan yang menuju ke Palu, Sulawesi Tengah ataupun Donggala ini, Pak, harus melalui jalur udara, darat, atau lewat jalur mana, Pak? Ada dua-dua, ada keduanya. Jadi ada yang menggunakan jalur udara tadi dengan menggunakan pesawat Hercules, tetapi fokusnya saat ini adalah pengerahan personil dan peralatan yang ada dengan menggunakan alternatif, menggunakan beberapa bandara kecil yang ada, atau menggunakan helikopter seperti BNPB menggunakan helikopter dari Makassar menuju ke Palu. Kemudian ada juga yang dari Balikpapan menuju ke Palu untuk deploy personil komunikasi cepat maupun peralatan yang ada. Kemudian dari jalur darat ada yang dikerahkan dari Gorontalo, dari Manado, atau dari luar sekitar Kota Palu dan Donggala. Jadi beberapa personil tadi kita dapat laporan dari personil dari TNI, personil dari Basarnas dan kepolisian, Polri dan TNI juga menggunakan jalur darat untuk menuju ke Palu dan Donggala. Ya, Pak Sutopo, kalau kita melihat bahwa sebelum terjadi gempa ini ada juga gempa Lombok. Kalau kita melihat eskalasinya, seberapa besar antara gempa yang berada di Sulawesi Tengah ini dengan yang berada di Nusa Tenggara Barat, Pak? Ya, kita tidak bisa membandingkan secara pasti karena kita masih belum mendapat informasi secara lengkap, secara utuh tentang yang ada di Palu dan Donggala. Tetapi dari magnitudo besaran gempa yang terjadi di Palu itu lebih besar. Kemudian dari intensitas gempa, guncangan gempa yang dirasakan juga lebih besar MMI-nya. Artinya kalau di Lombok itu sekitar 5-6 MMI, tetapi yang di Palu itu sampai dengan 6-7 MMI. Itu akan berpengaruh terhadap tingkat kerusakannya. Kemudian di Palu juga ada tsunami. Nah, kita tidak membandingkan dalam hal ini, tetapi pasti jumlah korban maupun kerusakan yang ada di Palu dan Donggala juga cukup besar. Ya, Pak Sutopo, berarti kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Palu dan juga Donggala hingga saat ini masih dua daerah yang paling besar terdampak dari gempa ini, Pak Sutopo, ya? Iya, betul. Sejak kemarin kita sampaikan memang daerah yang terdampak adalah Kota Palu dan Donggala karena dekat dengan pusat gempanya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sutopo Purwonugroho selaku Kepala Pusat Data Informasi dan juga Humas BNPB. Saudara, kita jeda sejenak dulu, breaking news Kompas TV. Kami akan masih melanjutkan seputar bagaimana kondisi gempa dan juga tentunya membahas tentang bagaimana potensi gempa bersama dengan Bapak Ardi Arsyad, ahli gempa dari Universitas Hasanuddin. Tetaplah bersama kami di breaking news Kompas TV. Hutan Indonesia memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Lebih dari 1 juta hektar hutan Indonesia menyusut setiap tahunnya. 42 juta hektar diantaranya hilang. Bukan tidak mungkin akan tinggal sejarah. Lestarikan belantara untuk kelangsungan hidup kita. Pipa Power menghadirkan satu-satunya pipa tanpa timbal. Sekarang mereka sudah sadar dan mengganti pipanya dengan Pipa Power. Bagaimana dengan Anda? Power, satu-satunya pipa tanpa timbal.
tanggal 25 udah datang. Ada promo gajian di tiket.com. Diskon tiket pesawat domestik dan internasional, pesan kamar di tanggal muda dengan harga terbaik. Mau kemana? Tiket.com aja. Belum pesan juga. Bingung pilih menu? Hidup sehat? Bila perlu minum Omepros. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 membantu mengurangi lemak darah. Omepros, suplemen sehat membantu mengurangi lemak darah. Omepros, pegel aja, pegel banget, pijat ke POP. Gak lengket-lengket, gak berbekas, digotok, pijat pakai ke POP. Pijat bisa banget deh. Torabika cappuccino. Dengan creamy foam yang tebal, coklat granul dari coklat asli. Apaan sih itu? Ada deh. Tuh, Torabika cappuccino dingin. Emang enak. Enak banget. Panas juga enak. Panas atau dingin? Apa enaknya? Torabika cappuccino. Cappuccino ala cafe. Dipasarkan unit Rukan terspektakuler. Rukan 2 muka, bisa buka 2 jenis usaha dalam 1 unit Rukan. Cocok untuk usaha restoran, kafe, salon, supermarket, dan masih banyak lainnya. Pada sisi muka pertama, disiapkan khusus jalur pedestrian, sedangkan sisi muka yang kedua bisa langsung parkir on street. Ditawarkan dengan cicilan 25 juta rupiah per bulannya. Segera hubungi 021 588 8000. Sukses harus diperjuangkan. Kita harus selalu sehat. Bila perlu, minum Vitalongse. Dengan teknologi time release, daya kerja 12 jam. Oh, minum Vitalongse juga? Iya, lebih tidak asam di lambung. Vitalongse, fit a long day. Dipasarkan unit Rukan terspektakuler. Rukan 2 muka, bisa buka 2 jenis usaha dalam 1 unit Rukan. Cocok untuk usaha restoran, kafe, salon, supermarket, dan masih banyak lainnya. Pada sisi muka pertama, disiapkan khusus jalur pedestrian, sedangkan sisi muka yang kedua bisa langsung parkir on street. Ditawarkan dengan cicilan 25 juta rupiah per bulannya. Segera hubungi 021 588 8000. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita melihat dulu situasi dan juga kondisi terkini di Palu, Sulawesi Tengah dan juga Donggala, Sulawesi Tengah. Kalau yang Anda saksikan di layar kaca Anda, Saudara, ini adalah situasi di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Di pagi hari ini, bagaimana para pasien ataupun para korban ini harus dirawat di pelataran rumah sakit ataupun di halaman dari rumah sakit karena para pasien ataupun korban yang menjadi korban dari gempa ini juga tentunya masih merasa ketakutan untuk masuk ke dalam bangunan-bangunan rumah sakit, dan juga ada beberapa laporan bahwa bangunan rumah sakit juga mengalami keretakan dan juga kerusakan. Selain itu juga kalau kita melihat dan laporan hingga pada pagi hari ini bahwa rumah sakit seperti Rumah Sakit Kandau yang berada di Sulawesi Tengah dan juga Rumah Sakit Undata masih terus melayani pasien akibat gempa ini ataupun yang terdampak dari gempa. Selain itu juga tim kesehatan yang berasal dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dari Makassar, Sulawesi Selatan juga sudah bergerak menuju Palu, Sulawesi Tengah. Ada yang menggunakan jalur darat dan juga ada yang menggunakan jalur udara. Kalau menggunakan jalur udara, karena berhubung bandara dari Palu, Sulawesi Tengah ataupun Bandara Mutiara Sis Al Jufri tidak bisa digunakan ataupun ditutup aksesnya, maka harus menggunakan jalur udara mendarat di sekitar bandara yang masih bisa digunakan seperti Toli-Toli, Lubuk Banggai, Mamuju, Sulawesi Barat juga tentunya, lalu melanjutkan dengan jalur darat. Kita masih bergabung dengan Bapak Ardi Arsyad di studio Kompas TV Makassar yang sudah bergabung bersama kami juga selaku ahli gempa Universitas Hasanuddin. Terima kasih masih bergabung bersama kami Pak Ardi. Pak Ardi, kalau kita melihat bahwa saya memiliki data bahwa kita melihat guncangan gempa ini dimulai pada pukul 14 sampai dengan pukul 16 dengan kedalaman rata-rata 10 sampai dengan 11 km. Seperti inikah ciri khas dari Palu Koro ini, Pak? Ya, betul. Jadi patahan Palu Koro itu memiliki sifat seismik dangkal ya. Jadi gempa-gempa yang terjadi itu paling tidak di kedalaman paling dalam itu 38 km sampai 10 km. Jadi sifatnya yang sangat dangkal ini yang memiliki sifat merusak. Jadi apa yang terjadi
kemarin di Donggala itu 7,7, kedalaman 10 km, jarak dari pusat gempa 78 km ke kota Palu, jadi memang kekuatan gempanya terasa sangat besar efeknya ke Palu. Jadi kalau kita ukur kekuatan gempa dalam skala MMI itu bisa sampai 7 atau mungkin sampai 8 pada beberapa tempat. Jadi tidak mengherankan jika gempa yang terjadi kemarin itu memutuskan jalur telekomunikasi, memutuskan sebagian instalasi listrik. Ya, karena memang dangkal dan besar. Seperti itu, Mas Gibran. Ya, Pak Ardi, kalau kita melihat juga berarti semakin dangkal begitu gempa yang terjadi, berarti semakin besar juga sifat merusaknya. Iya, betul. Tetapi kan juga dipengaruhi oleh amplifikasi. Ya, dalam teori gempa itu jenis tanah atau endapan di mana kota itu berada itu juga boleh jadi memiliki sifat amplifikasi, artinya memperbesar. Tapi kalau kita lihat ya, ada kemungkinan bahwa amplifikasi ada mungkin di sekitar Sungai Palu, endapan-endapan di Sungai Palu, tapi pada daerah-daerah batuan itu tidak terlalu mengalami amplifikasi. Cuma memang faktornya ya dekat aja, dekat, dangkal, dan besar. Jadi memang MMI-nya 7. Jadi ya kita tentu simpati mendalam kepada warga Palu dan Donggala. Dan mudah-mudahan mereka bersabar untuk cobaan ini. Ya, Pak Ardi, kita memiliki informasi dulu, kita melihat dulu informasi yang terkini bagaimana gempa yang terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah, Saudara, menyebabkan kerusakan di beberapa tempat. Salah satunya adalah Jembatan Penulele atau yang dikenal dengan Jembatan 4 Palu. Nah, Saudara, besarnya kekuatan gempa diperkirakan mengakibatkan kerusakan parah di lokasi terdampak gempa, sehingga membutuhkan bantuan yang cepat tentunya. Berikut adalah pernyataan dari Kadis TNI Angkatan Udara Marsikal Pertama Novian Samyoga terkait dengan pergerakan dari operasi logistik dan juga pergeseran pasukan untuk operasi bantuan ke daerah bencana. Dari TNI Angkatan Udara yang siap untuk digunakan sewaktu-waktu bila mana diperlukan adalah sebagai berikut. Dari pesawat jenis C-130 kita ada 12 pesawat yang kondisi siap. Kemudian ada Boeing 737, ada 3 pesawat VIP seperti yang kita lihat di belakang. Kemudian 1 pesawat dari Skadron 5 yang digunakan sebagai intai maritim atau foto udara. Kemudian untuk pesawat CN-295 itu ada 5 pesawat, dan untuk CN-235 kita punya 2 pesawat. Dari sekian banyak kekuatan tersebut, yang pagi ini juga langsung mendukung kegiatan pergeseran adalah sebagai berikut. 1, untuk heli standby SAR yang berada di Lanut Hasanuddin, langsung dari Hasanuddin menuju ke daerah bencana untuk melakukan asesmen dengan membawa tim dari Paskas, yaitu tujuannya adalah untuk mengaktifkan operasional Bandara Mutiara yang kondisinya saat ini sudah tidak bisa operasional, dan itu nanti akan dioperasionalkan oleh tim Paskas, tentunya bekerjasama dengan dari Airnav. Saat ini posisi masih dalam perjalanan dan kita akan segera mendapatkan laporan dalam waktu yang tidak lama lagi. Kemudian yang kedua, untuk Boeing 737 Patroli Maritim Skadron Udara 5 melaksanakan foto udara. Kenapa foto udara ini penting? Karena dengan melaksanakan foto udara sehingga kita mengetahui secara detail daerah bencana yang berada di daerah tersebut, itu foto-foto tersebut yang akan digunakan oleh tim yang akan diterjunkan seperti kita lihat tadi yang dilepas oleh Panglima TNI. Data-data yang diperoleh dari foto udara kita tahu nanti mana-mana yang terdampak paling parah, misalnya yang tidak terjangkau karena keterbatasan informasi segala macam, kita akan mendapatkan hasilnya dari foto udara tersebut. Kemudian jelas yang sedang disiapkan saat ini di Halim adalah pesawat
Hercules Alpha 1320 untuk mendukung pergerakan pasukan. Sebentar lagi akan berangkat dengan rutenya dari Halim menuju ke HND dan ke daerah bencana, dengan catatan yang di sana nanti sudah siap. Kalau belum, nanti sementara standby di Hasanuddin. Kemudian yang dari Abdurrahman Saleh juga sudah disiapkan Alpha 1331, kurang lebih sama, mengangkut pasukan juga. Hercules kita sudah siap. Kemudian untuk dukungan VIP dan tentunya nanti juga rekan-rekan wartawan yang akan berangkat, dan mungkin sebagian dukungan logistik sudah akan diberangkatkan juga dengan pesawat Boeing 737 7308 ini yang ada di belakang kita, juga kondisi sudah siap, tinggal menunggu pemberangkatan dan koordinasi lebih lanjut. Kemudian nanti Panglima TNI juga akan berangkat beserta dengan Kapolri. Jadi Panglima TNI, Kapolri beserta beberapa orang menteri dan beberapa tim teknis, tadi juga disebutkan oleh beliau, karena lumpuhnya komunikasi dengan ketiadaan listrik dan sebagainya, komunikasi terhambat sehingga nanti dikirimkan tim teknis bersama dengan Boeing 737 1306. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yang akan bergerak juga adalah satu pesawat Hercules 1327, posisi sekarang masih di Husen di Bandung ya, di sana sedang melaksanakan test flight. Selesai melaksanakan test flight, pesawat langsung ke Halim sini untuk kembali lagi untuk mendukung pergerakan pasukan yang masih tersisa, dan mungkin para wartawan, para sukarelawan, dukungan logistik juga akan langsung diberangkatkan ke daerah lokasi. Saat ini demikian pergerakan pesawat yang disiapkan oleh Angkatan Udara, namun ini semua nanti akan bergerak sesuai dengan kebutuhan. Manakala nanti sudah sampai di lokasi, mereka akan kembali lagi ke home base untuk memberangkatkan tahap lanjutan dari tim yang akan digerakkan menuju daerah lokasi bencana. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, kalau untuk bantuan logistik sendiri itu bisa ada perkiraan berapa ton? Betul, jadi memang untuk kondisi ini yang pertama kali yang akan diberangkatkan itu ada sekitar 1.500 kg. 1.500 kg itu adalah bantuan yang sifatnya sangat urgent ya, misalnya makanan kalengan dan sebagainya tadi, dan itu yang sudah available di sini. Itu yang berangkat duluan. Namun nanti setelah pesawat ini menuju ke lokasi, kemudian akan kembali ke sini dengan informasi yang rekan-rekan sampaikan. Tentunya nanti bantuan sudah mulai banyak berdatangan, itu juga akan segera kita kirimkan ke sana dengan Hercules yang available. Demikian. Pak, tadi Panglima bilang membuka kepada pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan. Bagaimana mekanisme untuk bisa pihak-pihak itu untuk bisa memberikan bantuan? Baik, di sini di Lanut Halim itu selalu siaga 24 jam. Manakala nanti ada sukarelawan, manakala nanti akan menyumbangkan logistik, itu langsung menuju ke Lanut Halim. Begitu juga dengan teman-teman atau donatur yang akan menyumbangkan makanan dan sebagainya. Di Lanut Abdurrahman Saleh juga siap. Paling tidak ada 2 lanut itu. Karena apa? Karena kita bergerakan dengan pesawat sehingga langsung bisa bergerak. Pada saat yang bersamaan mungkin untuk KRI sedang berjalan. Namun yang sekarang yang sangat penting adalah darurat ini, tanggap bencananya dulu. Pak, dikonfirmasi lagi Pak, ini akan pesawat-pesawat ini akan mendarat di mana Pak pastinya Pak? Saat ini semuanya akan menuju, kalau begitu berangkat, ke HND dulu. Sambil perjalanan ke HND itu makan waktu sekitar 2-3 jaman begitu. Harapannya nanti sudah ada komunikasi nanti dengan Bandara Mutiara yang akan dioperasikan oleh personel Paskas TNI Angkatan Udara bekerja sama dengan Airnav. Kalau di sana oke, semua oke, dari HND langsung berangkat ke Bandara Mutiara. Saat ini informasi yang saya dapat itu untuk runway available, yaitu untuk runway ukuran 2000 meter kali 45 meter runway available. Kemudian untuk apron memang ada sedikit kerusakan namun masih bisa digunakan. Permasalahannya adalah pada tower side. Tower side seperti teman-teman juga dapat beritanya itu sudah collapse dan tidak bisa operasional, padahal dengan ketiadaan komunikasi pesawat-pesawat juga tidak bisa masuk. Dan inilah nanti yang akan diupayakan oleh advance team yang dari Paskas untuk bisa segera mengoperasikan. Manakala radio segala macam sudah functional,
ini pesawat sudah bisa langsung menuju ke sana. Dan ini semua hitungannya hanya jam saja, langsung bergerak. Karena memang jangan sampai kita kehilangan golden moment dari teman-teman kita yang sedang mengalami bencana. Ya, kita masih akan berbincang kembali dengan Pak Ardi Arsyad, saudara, ahli gempa Universitas Hasanuddin. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Pak Ardi, kalau kita melihat bahwa berbeda sebenarnya antara gempa Lombok dan juga gempa yang di Donggala, Sulawesi Tengah ini. Tapi kalau kita melihat juga rentetan dari gempa ini, mulai dari pukul 14 siang sampai dengan 16, sampai ada gempa susulan lagi. Tapi yang terbesar itu pukul 17.02. Tapi apakah ada potensi yang lebih besar lagi dari gempa ini yang harus diwaspadai dan juga diantisipasi oleh warga? Ya, tentunya kalau kita melihat pola yang ada, umumnya kalau sudah melampaui gempa besar dia akan turun. Berbeda dengan gempa Lombok. Jadi ada gempa besar, kemudian ada lagi gempa lebih besar lagi, karena gempa Lombok itu sesarnya itu belum semua terpetakan. Jadi ada yang baru saja diketahui begitu dia goyang. Tetapi pada kasus gempa Donggala ini semua sesar-sesar yang besar maupun yang kecil itu sudah terpetakan. Hanya saja pengukuran geodinamikanya belum banyak gitu. Jadi kalau kita mau berbicara kira-kira setelah ini di mana lagi gempa, itu agak sulit karena kita tidak mengukur pergeseran-pergeseran patahan dengan geodetik. Ya mungkin hanya di sekitar Palu Koro, tetapi di sepanjang jalur patahan Palu Koro itu belum kita ukur. Kemudian sesar-sesar minor yang di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat juga belum banyak diukur. Kemudian di daerah Parigi ke Poso juga belum. Jadi memang tugas besar karena Sulawesi ini sangat unik, sangat kompleks. Sistem tektoniknya sangat-sangat berbeda dibanding pulau-pulau lain di Indonesia. Sulawesi itu evolusinya, pembentukan kepulauannya berbeda. Jadi memang tugas besar kita bagi akademisi, bagi praktisi, bagi pemerintah, seluruh stakeholder kegempaan untuk lebih fokus ke kasus ini. Jadi ini juga menjadi mungkin momentum bagi kita untuk kembali melihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada daerah kita secara struktur geologi. Seperti itu Mas Gibran. Ya, Pak Ardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ardi Arsyad, ahli gempa dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk informasi dan juga pencerahannya di pagi hari ini. Dan saudara, kami akan lanjut kembali Breaking News Kompas TV, namun usai jeda tetaplah bersama kami.